sendiri, Roma Sinta Ulinami Purba dengan NIM D1C024051, dan di sebelah kanan saya Mahfud Juska Pasaribu dengan NIM D1C024061. Saya Melinda Rentolis Torus dengan NIM D1C024063. Saya Daniel Zulkifli Gultum dengan NIM D1C024088. Saya Eksan Simamora dengan NIM D1C040082. Dengan saya Sotar FS dengan NIM D1C024001. Saya Astri Angelika Riki Turni, NIM D1C024019. Saya Rizky Otasoy dengan NIM D1C024009. Saya Robi Andre dengan NIM D1C024083. Dengan saya Radis Effendi Saraki Maniurut dengan NIM D1C024016. Dan saya Gerald Jordanil Silagan dengan NIM D1C024027. Dan saya Angelus Blolo dengan NIM D1C024048. Di sini kami akan menjelaskan apa saja yang kami dapat saat pembelajaran agama selama 1 semester ini. Selamat menyaksikan. Shalom teman-teman, di sini kami akan menjelaskan tentang poin-poin penting yang kami dapat selama pembelajaran 1 semester tentang buku 3 dimensi. Buku 3 dimensi penting kehidupan, memberikan pengetahuan, yaitu hubungan manusia dengan Allah, pemahaman tentang citra diri, dan penerapan nilai-nilai etika Kristen. Ketiga poin tersebut membentuk fondasi kehidupan iman Kristen yang tidak hanya memperkaya pengetahuan teologis, tetapi juga menawarkan perubahan praktis untuk hidup sehari-hari. Dan kami akan merefleksikan 3 poin utama yang ada 3 poin. Yang pertama adalah memberikan kesan mendalam, dekat dengan Allah, menjalin relasi yang hidup bermakna, citra diri dalam terang firman. Yang kedua, menemukan siapa saya di mata Allah dan menjadi garam dan terang. Yang ketiga adalah prinsip etika Kristen di tengah kehidupan modern. Baik, kami akan melanjutkan penjelasan dari kawan kami, yaitu ketiga tema ini tidak hanya mendorong kami untuk bertumbuh secara spiritual, tetapi juga memberikan arahan praktis untuk menjalani hidup yang lebih bermakna. Dengan menjalani hubungan yang lebih dalam dengan Allah, kami dapat menemukan damai sejahtera dan hikmah. Melalui pemahaman citra diri yang benar, kami belajar untuk menerima diri sendiri dan bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Sementara itu, penerapan etika Kristen menjadi bekal untuk menjaga integritas di tengah dunia yang penuh tantangan moral. Sisi ini menjadi refleksi pribadi kami dalam upaya untuk menghidupi iman secara nyata dan bertanggung jawab. Pengenalan Allah yang benar sebagai kunci hidup yang bermakna. Kami menyadari bahwa hidup tanpa pemahaman yang benar tentang Allah bisa sangat hampa dan kehilangan arah. Dalam buku ini menjelaskan dengan jelas bahwa pengenalan Allah Yang benar adalah inti dari hidup yang penuh makna. Hal ini sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Rick Warren dalam The Purpose-Driven Life, bahwa hidup yang bermakna hanya dapat ditemukan melalui hubungan yang intim dengan Allah. Pengenalan ini tidak hanya memberikan kami pengetahuan, tetapi juga memberikan identitas dan tujuan yang lebih jelas, yang membantu kami menjalani hidup dengan penuh keyakinan dan ketenangan. Di sini kami akan menjelaskan mengenai dampak positif dari pengenalan Allah yang benar. Nah, pengenalan Allah yang benar memberikan dampak yang signifikan baik dalam kehidupan pribadi maupun sosial kami. Dari Dr. Nancy Jagat menyebutkan bahwa semakin kami mengenal Allah, semakin kami mampu hidup dengan kehendaknya dan mencerminkan kasihnya dalam hubungan dengan sesama. Kami pun menjadi lebih peka terhadap sesama, dan hal ini mendorong kami untuk hidup dengan lebih penuh kasih dan tanggung jawab. Kesan yang kami dapatkan adalah bahwa hidup yang penuh dengan pengenalan akan Allah bukan hanya berdampak pada diri kami, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar, seperti yang dijelaskan oleh John Mastur. Pengenalan yang benar akan Allah membawa kita dalam penyertaan yang mengarah pada kehidupan yang lebih baik, pada kasih dan kebaikan. Shalom semuanya. Di sini kami dari video 4 akan menjelaskan yaitu citra diri dalam kehidupan
bahwa citra diri seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik eksternal maupun internal, seperti hubungan dengan orang tua, pengaruh media, dan pengalaman pribadi, dan keyakinan spiritual. George Aristotle dalam bukunya mengungkapkan bahwa citra diri yang sehat dengan melalui pemahaman yang benar tentang faktor. Kami menyadari bahwa penting untuk memahami pengaruh tersebut agar kita bisa lebih bijaksana dalam membentuk citra diri yang positif. Dengan mengetahui bahwa citra diri kita dibentuk oleh banyak faktor ini, kami bisa lebih berhati-hati dalam menerima bentuk negatif dan memilih untuk memperkuat pandangan positif terhadap diri sendiri. Tuhan katakan tentang kita bukan pada kritik atau kegagalan di masa lalu. Kita dapat membangun pandangan diri yang lebih sehat dan penuh harapan. Sekian dari video keempat. Sekian dari kami dari video keempat. Apabila ada tutur kata kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Shalom. Baiklah, di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari teman kami. Menjadi garam dan terang. Prinsip etika Kristen di tengah kehidupan modern dalam 3 dimensi penting kehidupan, mengangkat pentingnya peran orang Kristen dalam etika lingkungan yang juga tercermin dalam Pedang William Gruden. Buku ini mengajak kami untuk menyadari bahwa sebagai pengelola ciptaan Allah, kita memiliki tanggung jawab untuk merawat bumi dengan bijaksana. Gruden menekankan bahwa pengelolaan yang bertanggung jawab terhadap alam adalah bagian dari panggilan etis orang Kristen. Kami menyadari bahwa ini bukan hanya soal menjaga alam, tetapi juga memperjuangkan keadilan sosial dan gaya hidup berkelanjutan. Buku ini mengingatkan kami bahwa etika Kristen mengharuskan kami untuk memuliakan Allah melalui tindakan nyata dalam menjaga dan melestarikan ciptaan. Sebagai mahasiswa yang hidup di tengah kehidupan modern, kami semakin menyadari pentingnya terlibat dalam isu-isu lingkungan yang mempengaruhi masa depan dunia dan generasi mendatang. Dengan memahami panggilan ini, kami merasa semakin terdorong untuk tidak hanya menjadi konsumen saja, tetapi juga menjadi agen perubahan yang peduli terhadap pelestarian alam dan keadilan sosial. Prinsip ini membimbing kami untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dengan berfokus pada tanggung jawab kami terhadap ciptaan dan sesama. Ini adalah bagian dari cara kami untuk menjadi garam dan terang yang membawa dampak positif bagi lingkungan dan masyarakat yang ada di sekitar kami.